Selamat datang teman-teman semuanya. Kita akan mulai sebentar lagi ya. Selamat datang teman-teman. Alhamdulillah sehat semuanya. Mudah-mudahan pagi ini cuacanya bagus dan sinyalnya aman. Waalaikumsalam Kak Sadiah, Kak Eli. Selamat datang saudaraku. Sambil menunggu saudara kita yang lain, silakan bisa disiapkan air putih, kemudian mushaf ya. Bagi yang tidak sedang berhalangan, silakan bisa siapkan mushaf yang ada terjemahnya. Mushaf Al-Quran yang ada terjemahnya silakan bisa dibantu disiapkan. Kemudian jangan lupa berwudu, menutup aurat. Kemudian cek seluruh rumah, barangkali ada jimat-jimat terpasang di atas pintu rumah, kemudian di atas jendela atau di sudut-sudut tertentu. Kemudian sesekali teman-teman bisa minta suami ya untuk manjat plafon, karena di atas plafon ini biasanya di atap ya, itu ada sesuatu yang terpasang. Karena dulu rumah saya pun ternyata begitu dulu. Dulu saya membeli rumah sudah dalam kondisi jadi ya. Ternyata saya cek rangka atapnya itu ternyata ada semacam gantungan yang aneh-aneh ya. Karena rata-rata dulu ritualnya seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah hujan, mudah-mudahan berkah, bermanfaat. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla. Mari senantiasa kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan sehari-hari, setiap saat, setiap waktu, sebagai ucapan terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan berbagai macam kebutuhan, kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa kita hitung. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaat dari beliau. Alhamdulillah kembali membersamai teman-teman, saya Coach Muhammad Mufti. Insyaallah kita akan praktekkan terapi Al-Quran dan beberapa terapi yang lain. Insyaallah nanti sekitar jam 6.30 atau jam 6.40 ya. Yang biasanya kita mulainya jam 6:30 atau jam 7, ini coba kita majukan. Barangkali ada di antara teman-teman yang sesuai waktunya ya. Jangan lupa siapkan air putih, kemudian teman-teman yang ada halaman rumah yang cukup sunyi, sepi, yang kondusif, dalam artian kondisinya nggak terlalu ramai ya. Silakan teman-teman bisa di luar. 4 unsur yang bisa teman-teman gunakan sebagai pijakan tanpa alas kaki.
Justru hujan, bisa hujan-hujanan teman-teman, khususnya yang merasakan reaksi cukup berat. Yang selama ini sudah reaksi muntah-muntah, muntah darah, terus kemudian gangguan kronis, tidak terdeteksi medis, itu cara menetralisir sihirnya adalah dengan hujan-hujanan. Jadi air hujan ini Masya Allah luar biasa. Atau teman-teman, kalau belum berani hujan-hujanan, karena mungkin sugesti dari kecil ya. Jadi kita seringkali menerima sugesti-sugesti yang keliru sejak kecil. Jangan hujan-hujanan, nanti pilek. Jangan hujan-hujanan, nanti batuk. Jangan hujan-hujanan, nanti demam, sakit, dan seterusnya. Maka ini sebetulnya keliru. Hujan itu adalah berkah. Air yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah salah satu adalah air hujan. Bahkan air zam-zam saja itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran loh teman-teman. Nah berarti kualitas air hujan ini Masya Allah luar biasa dan bisa digunakan sebagai sarana terapi, khususnya terapi yang terkait dengan gangguan non medis. Walaupun sebetulnya terapi untuk masalah gangguan medis pun ini juga insya Allah banyak yang berhasil membuktikan. Banyak yang penantian ya, suami istri penantian bertahun-tahun belum hamil, setelah hujan-hujanan, alhamdulillah Allah berikan keturunan. Begitu. Ya ini, jangan di tempat yang terlalu lapang. Ya. Di sekitar yang ini, jangan bawa handphone. Oh iya, kalau bawa handphone juga, kalau tidak bawa handphone juga nggak bisa nyimak ya. Berarti hujan-hujanannya itu di luar nanti saat terapi. Di luar saat terapi ya. Karena kalau terapi kan kita bawa handphone. Nah, silakan teman-teman nanti di luar terapi pas kondisi hujan jangan bawa HP keluar rumah dan usahakan jangan terlalu luas ya. Usahakan sebelah-sebelahnya itu ada bangunan-bangunan. Jadi insya Allah aman. Dan kalau misalkan sedang banyak ini ya, hujan petir, disertai petir, itu sebaiknya dihindari. Hujan-hujanan yang aman adalah ketika kondisinya hujannya itu hujan yang tidak terlalu banyak petir, seperti itu. Insya Allah aman. Nah, maka teman-teman 4 unsur, ya, tanah, rumput, batu, pasir. Oke? Tanah, rumput, batu, pasir, silakan teman-teman bisa gunakan sebagai pijakan untuk kita pijak sebagai penetralisir ya, tanpa alas kaki, seperti itu. Terus kemudian karena kita kan sudah sering mendapatkan ini ya, ion-ion positif dari udara sekitar. Ya ini lagi spill Kak Solo. Ini semua yang saya sampaikan itu spill hasil pelatihan kemarin ya. Jadi kita itu sudah terpapar banyak sekali ion-ion positif. Walaupun sebetulnya namanya ion positif. Tetapi tidak selamanya ya ion positif itu bermanfaat. Itu ya. Jadi kalau terlalu banyak efeknya juga kurang bagus bagi badan. Nah, maka harus dinetralisir dengan menginjak unsur bumi. 4 unsur ya teman-teman, perhatikan 4 unsur. Batu, pasir, tanah, rumput. Ya, batu, pasir, tanah, rumput. Khususnya teman-teman yang sudah lama mengalami berbagai macam gangguan keluhan badan ya. Baik terdeteksi secara medis ataupun tidak terdeteksi secara medis. Ya, ini penting sekali dan jangan hanya ketika terapi saja teman-teman. Sebaiknya teman-teman memang langsung ini ya bersentuhan dengan unsur bumi itu sehari paling tidak 15 sampai 30 menit. Pagi-pagi setelah subuh ya. Jalan-jalan santai keluarlah, jangan di dalam terus. Jalan-jalan santai di luar tanpa mengenakan alas kaki. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman nggak ada halaman, coba ya disempatkan setiap harinya ya cari tempat-tempat yang ada 4 unsur itu. Jangan di konblok, jangan di cor semen, jangan di aspal gitu. Duduk di rumput boleh sambil sila ya. Kalau misalkan, nah sebisa mungkin gini ya, karena khususnya untuk akhwat ya, untuk ibu-ibu, untuk kaum hawa, ini kan kaki bagian dari aurat ya.
Kaki itu bagian dari aurat yang harus ditutup dengan kaos kaki. Sementara telapak tangan, telapak kaki kita ini perlu menyentuh, ya, perlu menyentuh bagian ini unsur-unsur bumi tersebut. Maka sebaiknya memang cari tempat yang memang di situ jarang dilalui manusia, jarang dilalui manusia begitu. Habis subuh nggak apa-apa, jadi kalau jam 7 boleh-boleh saja silakan. Yang penting tidak harus pagi teman-teman. Yang penting jangan di siang hari ya, nanti semakin penuh kegelapan badan kita. Jadi bukan kemudian untuk apa ya, wah sok-sokan gitu, nggak mau terkena sinar matahari. Ya ini bagian dari perawatan ya, untuk membahagiakan pasangan itu perlu menjaga diri kita dari paparan ultraviolet. Begitu ya. Jadi niatkan misalkan menjaga badan biar nggak terlalu, walaupun sebetulnya ada pasangan kita yang mungkin menerima ya, aku terima kamu apa adanya gitu. Teman-teman jangan 100% percaya. Saya misalkan teman-teman minta skincare gitu ya sama suaminya. Mas, belikan skincare, udah habis nih gitu. Terus suaminya bilang gini, "Mah, nggak usah skincarean. Aku terima kamu apa adanya," gitu. Bisa jadi pret gitu ya. Bisa jadi pret, beneran. Bisa jadi, ada dua kemungkinan. Bisa jadi benar, ya, memang dia terima apa adanya. Bisa jadi itu hanya sebuah bahasa menghibur karena apa? Mungkin karena uangnya nggak ada, ya, karena untuk kebutuhan yang lain. Tapi tetap teman-teman harus berpikir positif gitu ya. Ya, berpikir positif. Tapi begini loh, kalau memang secara fakta ia menerima apa adanya, tapi jangan sampai kemudian tergoda ya kan di luar sana. Nanti tahu-tahu jangan-jangan tontonannya malah apa yang tidak begitu ya. Karena di luar itu godaannya luar biasa teman-teman ya. Jadi para istri ini penting sekali memang untuk menjaga diri, merawat ya, merawat kulit, melakukan perawatan. Kalau keluar pakai sunscreen begitu. Salah satu aja Kak, salah satu unsurnya ya. Jadi batu pasir, tanah, rumput itu salah satu. Nggak usah kemudian teman-teman kumpulkan rumput, kemudian dikasih pasir, dikasih batu, kasih tanah, diinjak semua gitu. Iya, biasanya karena dananya belum ada gitu ya. Dan teman-teman harus berpikir positif dong, jangan curigaan mulu. Nah, kalau teman-teman misalkan suami belum berkesempatan memberikan nafkah yang terbaik ya, sesuai harapan, belum bisa ngasih skincare, belum bisa ngasih pakaian-pakaian yang terbaik begitu ya, belum, nggak pernah ngajak healing, jalan-jalan, maka teman-teman jangan suka menuntut, hindari karakter menuntut ini ya. Karakter menuntut ini berbahaya sekali ya, karena memang bisa mengacaukan rumah tangga. Nah, coba teman-teman berusaha membantu ya, membantu suami, paling tidak dari sisi doa teman-teman. Dari sisi doa ini kita jarang sekali ya, jarang sekali para istri. Bahkan ada di status video saya tuh, ada seorang istri yang berkomentar di status di video saya. Komentarnya begini, saya kan membuat video ya, saya menginformasikan buku tentang ini, doa istri untuk sukses suami. Ada yang kemudian komentar gini, "Allah nggak usah doain, mending doain untuk diri sendiri. Nanti suami kalau didoain sukses, kalau sudah sukses lupa sama istri, malah kepincut cewek lain." Ini kayaknya cerita pengalaman pribadi deh. Jadi nggak gitu konsepnya teman-teman. Konsep berdoa itu bukan begitu. Karena dia mungkin yang dia pikirkan ini hanya sukses urusan dunia saja. Padahal sukses itu holistik ya. Sukses itu menyeluruh, secara keseluruhan gitu ya. Jadi suksesnya dunia akhirat. Kalau didoain sukses dunia akhirat, ya otomatis suaminya akan Allah jaga untuk tetap setia begitu ya, terjaga hatinya. Nah, maka keliru sekali kalau hanya sekedar doain untuk diri sendiri. Ayo perbanyak doakan orang lain. Suami sendiri didoain ya. Didoakan suaminya biar kemudian dijaga Allah. Jadi teman-teman ketika melepas suaminya ketika bekerja ya,
salaman, terus kemudian berpelukan gitu ya. Ini jarang sekali terjadi saat ini, kayaknya malah menjadi sesuatu yang aneh ya. Kalau suami istri ketika pamitan bekerja ya pagi hari bersalaman, berpelukan, cium tangan suami ya, suami cium keningnya istri gitu. Ada satu cerita lucu begini teman-teman. Ini intermezzo saja ya. Ya. Jadi ada seorang istri yang dia selalu melihat tetangganya tuh yang romantis, yang harmonis. Jadi ada suami istri, nah istrinya ini mengamati ada tetangganya ini suami istri, dia melihat tetangganya ini suaminya romantis banget, ya romantis banget, selalu ketika pamitan selalu cium istrinya, ya memeluk istrinya, kemudian setelah itu pamit. Begitu juga ketika pulang. Terapi insya Allah jam 6.30 atau jam 6.40. Begitu juga ketika pulang, suaminya pulang, disambut istrinya dicium, dipeluk, dicium keningnya. Nah, istrinya cemburu, istrinya iri, ya, iri dengan suaminya sendiri yang nggak begitu. Terus akhirnya dia memberanikan diri ya, menyampaikan kepada suami. Mas, tuh lihat tetangga, kok mas nggak kayak gitu sih gitu. Tuh lihat tetangga, perhatikan mas sebelum berangkat ya. Tuh lihat ya tetangga kita selalu peluk istrinya, selalu cium istrinya. Apa jawaban suaminya? Jawaban suaminya ternyata gini, iya aku pingin kayak gitu, aku juga pingin kayak gitu, tetapi masalahnya aku nggak kenal sama istrinya tetangga kita. Paham nggak teman-teman? Mudah-mudahan nggak paham ya. Kalau yang paham, ya dijadikan sebuah perenungan, jangan sampai terjadi. Kalau yang nggak paham, ya ini bisa jadi memang teman-teman belum berkeluarga. Nah, karena memang sering terjadi seperti itu. Jadi, ya kasus ini banyak ya terjadi di sekitar kita karena ada dua hal. Hawa nafsu dan setan. Begitu. Jadi gagal paham, suaminya gagal paham. Iya betul Kak Indah. Ini yang paham cepat sekali connect ya. Mudah-mudahan bukan ini ya, mudah-mudahan bukan karena pengalaman pribadi, na'udzubillah sampai kemudian pengalaman pribadi ya. Karena memang yang konsultasi itu banyak yang seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman bisa mengakses nomor saya gitu ya, ini konsultasinya ada yang begitu loh. Ada yang konsultasinya apa ya, karena sering dekat dengan suami orang begitu ya. Dan ini dianggap biasa loh. Suaminya ya bercanda dan gagal paham dua-duanya begitu. Jadi hari ini parah sekali teman-teman. Hari ini kondisi parah sekali ya. Dan ini ada suatu fenomena. Perhatikan teman-teman, ada satu fenomena yang ternyata ini sudah di riset. Ya, di riset. Ternyata kasus-kasus kriminalitas itu ternyata menular. Ya. Ada penelitiannya khususnya di luar ya. Di luar negeri itu sudah meneliti. Nah, harusnya gitu ya, Kak Nafa, harusnya kenapa suaminya nggak begitu kepada istrinya sendiri begitu loh. Tapi kok malah suaminya mikirnya kepada tetangga begitu. Nah, ada satu kasus yang sudah dilakukan riset di Amerika, di Amerika Serikat. Tapi ini ternyata juga saya amati fenomena ini juga ada di Indonesia. Nah, maka di sini ingin saya sampaikan ya satu hal yang penting ini, nanti kita coba cari solusinya. Jadi begini, kasus kriminalitas itu pernah diriset di Amerika Serikat, ternyata ketika terjadi satu kasus itu akan bisa menular. Ya, akan bisa menular, bisa membuat orang lain terinspirasi dan melakukan hal yang sama. Contoh waktu itu kasusnya yang diriset adalah ketika kematian Marilyn Monroe. Teman-teman kenal ya Marilyn Monroe, tahu nggak kira-kira?
artis dari Amerika Serikat yang waktu itu terkenal dengan parasnya, ya. Coba teman-teman kalau nggak tahu, kenal, ada yang kenal? Yuk yang kenal, silakan komentar. Yang kenal berarti kelihatan umurnya nih, bukan Gen Z ya. Oke, betul. Kenal Kak Nur Cahya, kenal di mana? Kenal di ya, tahu maksudnya ya. Kalau kenal, kenalan di mana? Nah, itu ternyata di tahun itu dia bundirnya tahun berapa ya? Saya kurang hafal ini ya. Nanti teman-teman cek saja ya. Saya searching nih, coba ya. Tahun berapa sih? Jadi ini memang bundir ya, terkait bundir 1960-an. Iya, hafal sekali. Ini ahli sejarah kayaknya. Nah, ternyata di riset di tahun itu terjadi peningkatan angka bundir, ya, itu lebih dari 12%. Ya, ada peningkatan. Dan itu bukan hanya satu kasus, tapi banyak kasus. Nah, coba teman-teman sekarang cek kondisi di Indonesia ya. Kondisi di Indonesia ketika ada satu orang mahasiswa waktu itu ya melakukan bundir, saya nggak perlu menyebutkan identitas secara ini ya, secara terang-terangan, karena ini juga melindungi privasi karena yang bersangkutan juga sudah meninggal. Ternyata diikuti dengan kasus-kasus yang lain. Coba teman-teman perhatikan ya, berita-berita di sosial media, ketika terjadi satu kasus, kenapa diikuti dengan kasus-kasus yang lain? Seperti itu. Nah, ini karena memang, ya, ini ternyata bisa menular teman-teman. Jadi ada sebuah pepatah, kamu adalah apa yang kamu makan. You are what you eat, ya. You are what you eat. Jadi kamu adalah apa yang kamu makan. Nah, makan ini dalam artian bukan sekedar konsumsi makanan ya. Walaupun sebetulnya betul ya, makanan-makanan itu akan membentuk diri kita. Kalau kita banyak makanan-makanan yang nggak baik, nggak beres, yang penuh dengan apa istilahnya pengawet, terus tidak sehat, diolah dengan tidak higienis, maka ini akan membentuk diri kita. Dan penyakit yang paling banyak itu memang disebabkan karena perut. Ya. Nah, maka pepatah ini bukan hanya berlaku pada makanan saja teman-teman. Yang kita makan itu bisa jadi konsumsi telinga kita dan konsumsi mata. Nah, inilah kemudian cikal bakal terjadinya sebagian penyebab terjadinya anxiety. Sebagian ya, walaupun nanti ada penyebab-penyebab yang lain. Anxiety itu kecemasan, terus kemudian ada panic attack. Panic attack ini teman-teman ada di sini yang mengalami panic attack? Panic attack, bukan panic ketek ya. Teman-teman tahu ketek nggak? Ketek itu bahasa Jawanya kera, monyet. Panic attack, ya serangan panik. Serangan panik itu kalau teman-teman belum merasakan, kayaknya nyepelekan. Ruqyahnya insya Allah jam 6.30 atau jam 6.40 nanti ya. Ini sedikit cerita-cerita nggak apa-apa ya, sharing-sharing. Ini memang penting banget teman-teman. Panic attack, oke. Kalau teman-teman nggak ngerasain, kayaknya sepele. Alah cuma gitu doang. Tetapi bagi penderitanya itu nggak enak banget, asli. Nggak enak banget. Kalau teman-teman pengen membayangkan, mungkin ada yang pernah naik pesawat, atau yang belum juga susah membayangkan nih. Jadi panic attack itu ketika dalam kondisi naik pesawat, ya, di ketinggian sekian puluh ribu di atas permukaan laut, ya, sekian puluh ribu kaki di atas permukaan laut, ternyata kemudian terjadi turbulence, ya, turbulence, goncang, terus kemudian naik, turun. Kira-kira pas kondisi kayak gitu lagi makan tuh, lagi makan di atas pesawat, bisa nggak lanjutin makannya? Bisa nggak lanjutin ngobrol bercanda sama sebelahnya? Nggak bisa. Ya, mungkin ada orang yang udah biasa, tapi dalam kondisi seperti itu biasanya akan
takut sekali luar biasa. Nah, maka teman-teman, solusi dari panic attack ini ada terapi secara khusus ya. Saya punya metodenya. Kita lihat dulu sejarah histori. Pasti ada penyebab awalnya. Jadi akar masalahnya itu seperti apa. Ini berlaku untuk semuanya ya. Trauma, terus kemudian panic attack, kemudian anxiety, dan seterusnya dan seterusnya. Psikosomatis ya. Ini kalau nggak segera ditangani teman-teman, ini akan menjadi gangguan yang semakin kronis. Ngefek ke fisik, ngefek ke badan kita. Maka harus ditelusuri dulu penyebabnya seperti apa. Nah, kalau teman-teman nggak tahu kira-kira kapan ya pertama kali mengalami panic attack itu, saya sarankan teman-teman untuk mengikuti terapinya secara langsung ya. Bisa teman-teman ikut secara privat, ambil privat session, atau teman-teman gabung di ini ya, seminar terapi langit. Insya Allah di paling dekat ini 22 Desember di Januari. 22 Desember. Kalau Januari ini yang Bandung ya. Bandung 26 Januari, kemudian Jogjanya 22 Desember di Jogja. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman nggak paham penyebabnya apa, nanti kita ada metode teman-teman ya. Ada metode khusus bagaimana untuk bisa menetralisir. Jadi kita menghilangkan trauma, ada sebuah metode. Metodenya kombinasi ya, dengan gerakan tertentu dan dengan kombinasi terapi Al-Quran. Ya. Jadi ada gerakan-gerakan tertentu yang kemudian kita akan berikan ke teman-teman. Nah, khusus yang di Jogja besok ini ada bonus ya, yang tadinya tidak akan kita berikan. Tetapi insya Allah kalau teman-teman ada yang menghendaki, kita akan berikan terapi itu. Ini khusus bagi teman-teman yang punya banyak keluhan ini ya, baik psikisnya ya, ataupun secara fisik. Itu insya Allah nanti kita akan berikan terapi secara langsung, dan insya Allah teman-teman akan langsung bisa merasakan manfaatnya. Nah, khusus untuk kota lain, silakan teman-teman nanti masuk ke dalam grupnya dulu. Karena begini teman-teman, kalau dilakukan secara terapi secara online seperti ini, mungkin saja ya, tetapi mungkin butuh waktu yang cukup lama. Ya, dengan menggunakan terapi macam-macam tuh. Dan kadang teman-teman kita berikan terapi inner pause, terapi sugesti, ini terkadang tidak memberikan efek ya. Terkadang tidak memberikan efek karena posisi trauma itu ada di otak di sini nih, di bawah. Sementara sugesti itu masuknya di otak yang bagian atas, ya. Sehingga tidak nyambung. Maka kemungkinan besar yang paling efektif ini adalah dengan dilakukan terapi secara langsung untuk bisa menghilangkan semua trauma itu. Jadi kita akan memanfaatkan kecerdasan badan kita. Perhatikan teman-teman, badan kita itu punya kecerdasan ya. Jadi yang cerdas itu bukan hanya AI, artificial intelligence ya, tetapi badan ini punya kecerdasan. Dia bisa kemudian melakukan terapi diri sendiri dan bisa kemudian menetralisir badan kita yang mungkin ada gangguan, termasuk mungkin syaraf kejepit ya. Teman-teman mungkin punya trauma, terus kemudian teman-teman ada trauma dari kecil ya, luka batin seperti itu. Mungkin kecil mungkin pernah ada pelecehan tertentu atau kemungkinan dibully atau barangkali trauma dengan sesuatu ya. Maka ini kalau teman-teman bolak-balik konsultasi psikiater, psikolog dan seterusnya, ke dokter, ke medis, ini coba cek berapa banyak biaya yang teman-teman keluarkan ya. Insya Allah seminarnya itu sangat-sangat terjangkau ya. Sangat-sangat terjangkau, dan kita memang sedang melakukan ini ya, penggalangan dana untuk ini ya, pembangunan. Jadi pondok pesantren yang kami bangun, pondok pesantren Terapi Langit, ini diantaranya banyak ya santri yang dari golongan duafa dan anak yatim. Kak Suwardi insya Allah untuk Jakarta Januari ya, nanti masuk ke dalam grupnya dulu. Teman-teman entah itu mau ikut terapi secara langsung atau enggak, silakan nanti masuk ke dalam grup dulu. Sebentar saya spill ya. Ini kita masih ada waktu cukup panjang, 15 menit ya. Sebentar, caranya begini, masuk ke dalam grupnya dulu ya, nanti biar kita bisa bantu terapinya. Nah, di sini silakan ditekan
di pojok kiri atas. Kok nggak bisa keluar? Sampai keluar begini ya teman-teman ya. Nah, sementara teman-teman yang tidak berkesempatan, yang belum berkesempatan untuk ketemu secara langsung di Jogja, di Bandung, Surabaya, dan Jakarta, sementara bisa mengikuti terapinya gratis lewat live streaming ini ya. Nah, seperti ini kemudian ditekan di sini. Kemudian teman-teman silakan kunjungi ini ya, terapilangit.com sampai menuju webnya. Kok nggak bisa? Bismillah. Oke, sampai menuju webnya. Di sini teman-teman silakan, kalau yang hanya bisa menyimak lewat online masuk ke grup yang atas. Kalau teman-teman ingin diterapi secara langsung untuk berbagai macam keluhan, ya. Ada panic attack, kemudian psikosomatis, anxiety, GERD, dan lain sebagainya, bipolar termasuk ya. Nah, teman-teman termasuk NPD ya. Nah, ini silakan teman-teman masuk ke grup-grup ini ya. Grup-grup sesuai kotanya masing-masing. Jogja masuk Jogja, yang di Bandung masuk Bandung, yang Jakarta masuk Jakarta, Surabaya silakan. Yang nggak ada di kota tersebut silakan di kota lain, gitu. Kafira, ini sudah termasuk mulai, ini sudah dimulai, gitu ya. Nah, maka teman-teman ini penting ya, kita nanti akan melakukan terapi kombinasi. Ada gerakan-gerakan tertentu yang teman-teman nanti praktekkan, dan insya Allah nanti tubuh itu akan menetralisir ya teman-teman ya. Ada sebuah gerakan-gerakan tertentu yang kemudian nanti teman-teman akan merasakan reaksinya dahsyat luar biasa ya. Tubuh akan merasakan getaran-getaran tertentu yang di situ getarannya merupakan bagian dari netralisir ya, menetralisir atau mengeluarkan, melepaskan emosi negatif yang ada di dalam badan. Teman-teman yang rasa benci luar biasa, teman-teman yang merasa ketakutan, ada keluhan panic attack, psikosomatis, anxiety, termasuk keluhan-keluhan GERD ya, termasuk syaraf kejepit, itu nanti akan dikeluarkan, dilepaskan lewat badan. Karena badan ini tanpa ritual tertentu ya teman-teman ya. Orang-orang yang kemudian gagal paham biasanya, wah ini jangan-jangan pakai rapalan, amalan tertentu. Enggak, ini tanpa ritual tertentu, tanpa apa istilahnya, doa-doa ya, doanya kita bismillah begitu kan. Doa-doa sesuai yang Allah syariatkan. Kak Steven, silakan masuk dulu ke grupnya yang masuk ke seminar kota lain. Nanti kalau misalkan pesertanya mencukupi, kita meluncur kok ke sana. Barangkali ada teman-teman yang tidak terdaftar di sini ya, selain di Jogja, Bandung, Jakarta, Surabaya. Nanti silakan masuk ke yang paling bawah, seminar kota lain. Insya Allah nanti kita utamakan kalau misalkan jumlah pesertanya mencukupi. Begitu ya teman-teman. Jadi kita perlu ketahui dulu ya penyebabnya apa. Tapi kalaupun misalkan nggak tahu dan mungkin teman-teman nggak mau cerita, nah nanti tubuh teman-teman itu yang akan, badan kita sendiri akan menetralisir. Begitu. Ya, Bekasi masuk ke Jakarta saja ya Kak Eliani. Jakarta kemungkinan di Jakarta Pusat kemungkinan ya. Atau nanti malah geser sekalian ke Tangerang begitu. Karena tergantung peserta juga, kita lihat yang paling dominan itu yang mana. Seperti itu. Dan kalau teman-teman ikut terapinya secara langsung, kita berikan garansi ya teman-teman ya. Ini hemat kok infaknya kok. Ya. Infaknya itu kalau Jawa Barat ya mungkin sekitar 500-600an ya. Jadi teman-teman masih bisa nabung sampai sekitar Januari. Begitu. Ya, sampai Januari sekitar 500-600. Karena kita menyesuaikan tempat. Kalau Surabaya ini terjangkau. Insya Allah kalau Surabaya infaknya itu di sekitar 340-an, 349 ya. Nah, yang paling terjangkau itu Jogja teman-teman, karena hotel di Jogja murah-murah. Jadi Jogja ini hanya sekitar 329 saja. Gitu ya. Jakarta padat ya, iya rame, macet nanti ya khawatirnya. Nah teman-teman, kita berikan garansi kalau teman-teman selesai terapi nggak merasakan manfaat apapun ya, nyesel begitu ya, wah nyesel banget ini seminar apa, ini terapi apa nggak jelas ya, kita kembalikan uangnya 100% tanpa kita tanya kenapa begitu. Grup Jakarta sudah 86 member, iya, tetapi
Karena tempatnya belum ditentukan, jadi belum ada yang ini ya, inisiatif mendaftar. Solo merapat ke Jogja ya, ke Eltiva Amma. Solo merapat ke Jogja, toh hanya 2 jam. Kalau yang Bandung ini 379 enggak? Ya, 379 kalau suami istri jauh lebih terjangkau, sekitar 650-an ya untuk suami istri. Jadi tanggal 26 Januari Bandung dari jam 9 sampai asyar, sampai jam 4 sore. Begitu. Pokoknya teman-teman masuk grup dulu, nanti kita akan bahas lebih lanjut di grup ya. Oke, mau pergi ya Kak Vira? Siap. Ayo kita mulai terapinya. Ini saya banyak yang mau saya sampaikan, tetapi nanti bertahap ya. Nanti bertahap, tiap kota beda KN, tiap kota beda ininya untuk ininya ya, untuk pendaftarannya. Siap kalau gini, mudah-mudahan bisa ini ya, merapat secepatnya. Iya, Temanggung bisa ikut Jogja. Surabaya belum kita tentukan tanggalnya. Teman-teman masuk grup dulu, nanti infonya insya Allah kita akan masukkan ke dalam grup. Kita informasikan melalui grup. Oke, sekarang yang ada halaman rumah, 4 unsur, pilih salah satu, batu, pasir, tanah, rumput. Batu, pasir, tanah, rumput, silakan teman-teman bisa ambil kursi, letakkan di halaman, terus kemudian duduk di kursi, kakinya menapak ke 4 unsur itu salah satu ya. Salah satunya, terus kemudian, atau boleh duduk bersila dengan kondisi ada anggota badan yang menyentuh unsur bumi di situ. Kalau hujan silakan taruh ember di luar, ditampung airnya. Ya, yang konblok nggak bisa. Jadi 4 itu ya, batu, pasir, tanah, rumput. Oke, yang merasa badannya aneh-aneh, silakan boleh hujan-hujanan, tapi kalau hujan petir, jangan. Ya, kalau takut dengan hujan, kayaknya nanti takut sakit, takut demam, takut flu, ditampung dulu saja air hujannya, tapi jangan terkena genteng, jangan terkena pohon. Ya, pokoknya langsung ditampung dari langit masuk ke ember. Seperti itu. Nah, nanti air hujannya untuk apa? Dipakai untuk mandi ya, dan dipakai untuk minum. Silakan. Boleh direbus dulu, boleh tidak. Nginjak akar pohon. Kenapa yang diinjak akar pohonnya? Langsung saja tanahnya. Boleh Kak Ivan. Boleh dipanasin. Bawa mushaf. Oke, silakan siapkan mushaf ya. Saya sudah siapkan mushaf. Oke, kita mulai. Ini yang gagal paham, jangan-jangan ini ritual apa begitu ya, sampai nginjek tanah. Karena tanah ini menetralisir ya teman-teman. Bagus lagi kalau teman-teman ada yang lokasi rumahnya dekat dengan pantai, mungkin jarak 30 menit, 45 menit, saran saya, luangkan waktu ke pantai ya. Luangkan waktu ke pantai, duduk bersila, terus kemudian baca Al-Quran. Taiwan bisa Kak Ana silakan. Bisa apa nih? Bisa mendaftar. Boleh masuk dulu ya ke grupnya ya. Kalau Taiwan misalkan ada teman-teman yang bekerja di sana siap untuk mengikuti terapinya secara langsung, itu siap ya, kita siap meluncur ke sana. Yang nggak ada tanah, pasir, batu, rumput, silakan di dalam rumah nggak apa-apa. Ini tidak wajib ya, tidak wajib. Hanya khusus yang ada tanah, rumput, batu, pasir, batu kerikil kecil-kecil tuh diinjak tuh. Itu unsur secara ilmiah bagus sekali teman-teman. Jadi ada elektrolit ya di dalam tanah yang nanti menetralisir ion-ion positif yang dari. Iya betul sekali, kalau di ilmu listrik memang grounding ya untuk menetralisir. Karena kita banyak terpapar nih ion-ion positif dari udara yang bergentayangan di sekitar kita. Begitu ya. Ya, yang ada panic attack sementara kita coba bantu dengan terapi ya, terapi Al-Quran. Yuk kita siapkan air dulu.
Kenapa selalu ada hewan yang bundir di sini ya? Padahal airnya nggak manis. Oke, sudah siap? Bismillah. Sudah wudhu ya? Yang belum wudhu, ayo segera wudhu. Kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Tiup kan? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Tiup kan? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. La haula wa la quwwata illa billah. Tiup. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Tiup. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Tiupkan. Yuk kita baca Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina al-mustaqim. Siratal ladzina Rahmanir-Rahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Tiupkan ke air. Bismillah. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Teman-teman cek jaringan apakah lancar? Ya. Ini banyak yang bilang nge-lag. Padahal di sini indikator sinyalnya bagus lah, hijau. Lancar ya. Oke. Kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan? Kita baca ayat kursi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm.
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan. Kemudian kita baca surat Al-Zalzalah ya, yang belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan. Ya teman-teman, letakkan dulu. Sekarang ambil mushafnya ya. Ambil mushaf Al-Quran. Yang sedang berhalangan tidak usah. Yang sedang berhalangan silakan cukup bacakan berulang-ulang Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang mau muntah silakan dimuntahkan, jangan ditahan. Oke, teman-teman, saya ganti jaringan dulu ya. Saya ganti jaringan dulu sebentar. Sebentar. Oke, insya Allah setelah ini lancar. Ya, setelah ini insya Allah lancar. Teman-teman silakan ya, pegang mushafnya. Kemudian kita minta petunjuk kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah petunjuk-Mu ya Allah. Tunjukkanlah cahaya-Mu ya Allah, hujamkan ke dalam hatiku ya Allah. Hujamkan cahaya petunjuk dan pertolongan-Mu ya Allah ke dalam hatiku. Ya Allah, tunjukkanlah ayat penyembuh khusus untukku ya Allah, agar sehat badanku, agar sehat hati dan jiwaku ya Allah. Ya Allah, jika ada gangguan di badanku, baik medis ataupun non-medis, sembuhkan dengan perantara ayat-ayat-Mu ya Allah yang kubacakan ke segelas air yang kusiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman buka secara acak ya. Buka secara acak silakan. Kemudian tunjuk satu ayat yang pertama kali teman-teman lihat. Ya, yang pertama kali teman-teman lihat silakan ditunjuk. Kemudian dibacakan, kemudian ditiupkan. Setelah selesai satu ayat saja ya, ditiupkan silakan. Yang masih belum lancar membaca Al-Qur'an pelan-pelan saja sebisanya. Ya, sebisanya. Putus-putus enggak apa-apa, yang penting berusaha. Seperti itu. Kak Lana Damara saat ini gemeter. Oke, siapkan air, nanti airnya dipakai untuk membasuh kaki. Jadi nanti saya berikan terapi khusus ya untuk yang speech delay. Belum selesai Kak I, baru mulai. Yuk teman-teman bacakan. Yang nggak bisa sama sekali baca Al-Quran, silakan dilihat, tetap dilihat ayat-ayatnya, dilihat satu persatu ya. Terus kemudian dibaca artinya. Kemudian ditiupkan ke air. Seperti itu ya. Tapi teman-teman sebisa mungkin belajar baca Al-Quran. Walaupun pelan-pelan sekali, walaupun salah-salah, sementara nggak apa-apa, dilakukan dulu. Jika sudah silakan tiupkan ke air. Ya. Terus kemudian silakan
diminum 1 kali tegukan dengan tangan kanan, 1 kali tegukan seperti minum air panas sedikit-sedikit. Bismillah. Seperti itu, pelan-pelan ya, jangan sampai keselak teman-teman. Jangan sampai kesedak ya. Nah, silakan diminum dulu. Insya Allah bisa nggak Lana? Semua keluhan itu jika Allah sudah berkehendak, maka insya Allah akan bisa Allah sembuhkan. Gitu. Yakin saja Allah akan memberikan kesembuhannya. Yang penting terapinya rutin, terus kemudian ikuti secara rutin ya, Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Seperti itu. Ya, terima kasih Kak Ragil sudah bergabung di member Platinum ya. Ya, nggak ada istilah ketinggalan Kak Syifa, langsung saja bergabung. Ya, yang sudah menemukan ayatnya silakan ditiupkan ke air. Oke, ditiupkan ke air. Sudah, silakan diminum. Kemudian dibasuhkan ke wajah. Kemudian ke tengkuk belakang sini. Kemudian ke telinga. Telinga, airnya agak sedikit masuk ya, tapi jangan masuk banget. Dioles saja seperti ini. Kemudian sambil diurut, sambil diusap telinganya. Kak Prita, Jakarta nyusul ya. Yang penting masuk grup dulu. Ya, silakan dibacakan. Terus kemudian silakan teman-teman teteskan ya. Diteteskan airnya, dituang ke segenggam sini ya. Dituang segenggam air. Seginilah ukuran telapak tangan kita. Kemudian diteteskan di sini, di ubun-ubun. Tes begitu. Baru kemudian pijat-pijat begini. Nah, kalau misalkan kepalanya tiba-tiba sakit luar biasa, tiba-tiba pusing luar biasa, seperti ada sesuatu yang nusuk-nusuk, maka kemungkinan ya, teman-teman ada gangguan ghaib. Seperti itu. Untuk ruqyah mandiri bebas ya, Kak Tepas, bebas. Tidak ada waktu-waktu khusus. Seperti itu. Kalau mau diiringi dengan doa-doa di waktu yang mustajab boleh. Ya, antara azan iqomah, terus kemudian ketika hujan, hari Rabu, zuhur sampai asyar, hari Jumat, di mata diusap aja di luar, diputar seperti ini. Hari Rabu, asyar sampai maghrib, terus kemudian ketika dalam perjalanan, seperti itu. Oke, jika sudah letakkan dulu, kita belum selesai ya. Kita belum selesai bacakan ayat-ayatnya. Oke teman-teman, kita berdoa ya. Kita share bagaimana cara melakukan ruqyah mandiri. Jadi kalau teman-teman mau ruqyah mandiri, begini ya, urutannya. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kak Bivi Grosir nanti japri ya, japri di DM atau kontak admin juga bisa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan ke tangan, terus kemudian tiupkan air. Kita baca doa berikut ini. Ya Allah, berilah pertolongan-Mu ya Allah. Sembuhkan segala keluhanku ya Allah. Angkat semua gangguan dalam badanku ya Allah.
Ya Allah, jika ada gangguan medis ataupun non medis di dalam badanku, sembuhkan melalui perantara ayat-ayat-Mu ya Allah. Aku berlepas diri dari perbuatan leluhur kami atau keluarga besar kami apabila selama hidupnya mereka berbuat kesyirikan, menyekutukan-Mu ya Allah, menyimpan jimat dan pusaka, belajar ilmu kekebalan dan ilmu-ilmu lain yang bekerja sama dengan bangsa jin. Ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mendatangkan gangguan jin, baik jin khodam ataupun jin nasab ke badanku ya Allah, masuk ke dalam aliran darahku atau ke dalam organ tubuhku, atau mengganggu keluargaku ya Allah. Ya Allah, keluarkan ya Allah jin tersebut bersama sekutu-sekutunya dan pasukannya keluar sejauh-jauhnya ya Allah dari badanku. Jika mereka tidak mau keluar, jadikan ayat-ayat-Mu yang akan kubacakan ke dalam badanku dan ke segelas air ini ya Allah sebagai ayat penghancur mereka. Ya Allah, hancurkan mereka dengan ayat-Mu ya Allah jika mereka tidak mau keluar. Silakan tiupkan. Yuk, seperti biasa teman-teman, diusap dulu ya. Sekarang kita usap dulu ke semua badan kita. Bismillah, diusap sambil mijit teman-teman. Ke wajah silakan, yang khususnya yang ngantuk banget. Bismillahirrahmanirrahim, daerah mata seperti ini. Terus kemudian ke telinga, terus ke leher. Kalau terasa pegel, lakukan gerakan tapping ya, diketuk-ketuk begini. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya, sambil diusap sini, pundak belakang, ketuk-ketuk. Bismillah, bismillah, diusap ya, diusap dulu sambil yang kalau melewati daerah-daerah yang pegel diketuk-ketuk, misalkan di sini nih. Ketuk-ketuk bismillah sambil diusap. Ketuk-ketuk, usap. Dada misalkan nyeri luar biasa, yuk dada kanan misalkan ya, diketuk-ketuk saja. Bismillah, bismillah sambil diusap seperti ini. Terus diusap dulu ke seluruh badan, pinggang, ya. Terus kemudian ke kaki, kemudian ke betis dan kemudian ke telapak kaki, seperti itu. Terus kemudian setelah itu tempelkan ya. Setelah sudah kita usap ke seluruh badan, tempelkan silakan di dada dan perut. Ya, waalaikumsalam, belum ketinggalan, yuk langsung bergabung. Langsung tempelkan ke dada dan perut. Kita baca ya surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Ya, 2 ayat terakhir, yang belum hafal cukup dengarkan saja. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Yuk, yang banyak nyamuk nggak apa-apa masuk dulu ya. Yang di luar banyak nyamuk boleh masuk, silakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya, tiupkan ke badan. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan agak keras ya. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Yuk tarik ke dada teman-teman. Kita baca surat Al-Insyirah, Al-Nasrah. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Tiupkan. Yuk tarik ke atas ke leher. Silakan teman-teman diusap-usap begini ya. Diusap begini sambil kita bacakan surat Al-Zalzalah. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Yuk dorong ke depan, ucapkan ukhruj ya aduwallah, batuk-batukan. Ukhruj ya aduwallah. Silakan teman-teman rasakan badan ya. Duduk sesantai mungkin, serileks mungkin, jangan bersandar, boleh bersila, boleh duduk di atas kursi. Kemudian posisi tegak ya. Terus kemudian teman-teman atur nafas. Mulut jangan terbuka. Yuk, tutup mulut. Tutup mulut rapat-rapat. Gunakan pernafasan hidung. Tarik pelan-pelan, gak usah penuh-penuh tariknya. Kalau bisa 50% saja dari tarikan nafas normal. Ya. Tarikan 50%, hembuskan lewat hidung. Tarik nafas pelan-pelan. 50% saja, hembuskan lewat hidung. Tarik nafas pelan-pelan, lewat hidung, 50% saja, hembuskan lewat hidung. Ini penting ya teman-teman, karena banyak keluhan disebabkan karena hyperventilation, kelebihan oksigen, udara dalam paru-paru. Nah ini banyak sekali kemudian menyebabkan penyakit-penyakit ya, keluhan. Yuk, lakukan terus, tarik nafas 50%, 2-3 menit ya. Iya, kadang reaksinya mules, kemudian ingin BAB, BAK, ngantuk. Yang pusing, ambil garam laut ya teman-teman ya, bukan garam dapur, garam laut. Kemudian letakkan di bawah lidah, yang pusing, khusus yang pusing saja. Yuk atur pernafasan, tarik nafas pelan-pelan 50%, hembuskan lewat hidung. Sambil atur pernafasan, saya bacakan ayat-ayat ya. Selama saya bacakan ayat, atur nafas, ambil 50% saja. Kemudian hembuskan lewat hidung. Ya, anaknya silakan dipegang ubun-ubunnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ya, semua garam itu kan dari laut ya. Kalau garam dapur atau garam meja itu sudah banyak diolah sehingga banyak kehilangan unsur-unsur yang dibutuhkan badan. Sebisa mungkin pakai garam krosok ya atau garam laut seperti itu. Sea salt kalau biasanya beli ya, sea salt, garam Himalaya bagus juga. Silakan teman-teman. Ya, yang mual-mual, pegang daerah yang mual, perut silakan diusap. Diusap seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sesak pegang dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Garam ruqyah silakan boleh. Terus kemudian letakkan sedikit saja di bawah lidah, biarkan mencair ya, jangan ditelan secara sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, nggak apa-apa, garam bukit Himalaya nggak apa-apa, seperti itu, atau garam laut. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Yuk, ini yang punya putra yang teriak-teriak coba diusap ya, diusap aja pakai air. Coba suruh minum, mau nggak? Biasanya sih nggak mau. Coba diusap umbu-umbunya pakai air. Terus kerasin suara handphonenya, teman-teman yang ada keluhan yuk ditepuk-tepuk bagian yang sakit. Bagian pinggang teman-teman. Yuk diusap sini. Bismillahirrahmanirrahim.
kemudian pinggang kanan kiri, belakang, punggungnya tepuk-tepuk, bismillah. Ya, pokoknya cek seluruh badan dari mulai jari-jari kaki ya, kemudian telapak kaki diketuk-ketuk begini. Ya, kalau nggak mau suruh minum nanti dicampurkan galon saja. Pakai strategi atau bisa dicampurkan masakan. Ya, silakan dipijit-pijit telapak kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan ke air, tiupkan ke ini telapak kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih ada waktu 5 menit ya. Iya, betul sekali Kak Haura, bagi yang sedang tidak berhalangan. Seperti itu. Ini garam bukannya sekedar untuk ini ya, untuk masalah gangguan non medis ya. Garam itu bagus ya untuk ini elektrolit dalam badan. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata fa ulqiya as-saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi haruna wa musa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang ada benjolan dipegang saja dengan tangan kanan. Wassafati saffa, fazzajirati zajra, fattaliyati zikra, inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdzan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqzafuna min kulli janib zuhuran wa lahum 'adzabun wasib. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض Wahuwal azizul hakim. Teman-teman, yang ngantuk luar biasa, yang ngantuk ya, teman-teman coba gerakan begini ya. Ini seperti ini. Ini bagus sekali ya untuk memperlancar peredaran darah. Angkat ke atas. Jadi gini, selama mempraktekkan nanti pejamkan mata ya. Saya berikan contoh dulu. Yang terasa mual nanti keluarkan. Jadi angkat ke atas, tutup mulut, kemudian fokus hembuskan nafas lewat hidung. Tarik nafasnya dikit saja. Contoh, ini lakukan 10 kali. Gini ya. Nah, dilakukan sambil tutup mata. Oke, sudah siap? Silakan ya, handphonenya jangan dipegangin, diletakkan saja. Terus angkat kedua tangan ke atas ya. Nanti kalau pusing insya Allah nanti sembuh ya. Angkat ke atas terus kemudian tutup matanya. Kita lakukan 10 kali. Kita hitung bareng-bareng ya. Jadi dengan cepat saja. Fokusnya jadi hembusnya dikit banget ya. Terus kemudian hembusnya dengan keluar suara sedikit lewat hidung. Kayak gini.
Oke, siap, diangkat atas ya. Kita hitung mundur 3, 2, 1. Saya nggak ini ya, nggak hirup nafas ya, nggak embus nafas saya karena saya membantu menghitung. Ulangi. 3, 2, 1. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke? Buka matanya. Silakan buka matanya. Apa yang teman-teman rasakan? Kalau misalkan teman-teman pusing, tambah pusing, ada yang tambah pusing, ada yang mual, puyeng, oke, ngos-ngosan. Ada yang keringetan, lapar. Ada yang pandangannya lebih jelas. Oh ya, mohon maaf ya jika ada kesalahan pembacaan ayat, karena saya sambil baca komentar-komentar barangkali ada pembacaan ayat-ayat yang keliru atau kepotong. Terima kasih koreksinya teman-teman. Mata terang berdebar-debar. Nah, teman-teman bisa lakukan itu ya saat teman-teman lagi sedih, lagi panic attack menyerang, terus kemudian lagi anxiety, lagi lemes, loyo, ingin semangat. Nah, teman-teman bisa praktekkan itu. Oke, silakan teman-teman. Ya, kita masih ada waktu 2 menitan ya. Kita selesaikan dulu, silakan. Pegang di sini, di atas, di apa nih? Di ubun-ubun, sama kemudian di dada. Yuk, pegang ubun dan dada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Yang baru saja bergabung langsung saja siapkan air, masih ada waktu 2 menit 3 menitan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ. Yuk pegang. Yang di ubun-ubun pegang sini, tengkuknya belakang dipegang sambil dibijit ya. Yang di sini, yang di dada tetap diusap-usap. Yuk kita tutup dengan azan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Silakan teman-teman diteteskan lagi ya ke ubun-ubun, khususnya yang pusing. Kalau nggak pusing pun nggak apa-apa. Dituang segini, kemudian teteskan dulu, tes begitu, baru kemudian dipijit-pijit begini. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian sini sepanjang kepala belakang diusap dengan air, kemudian tekuknya di sini dipijit seperti ini ya. Kemudian diketuk-ketuk begini, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian diusap telinganya, Bismillahirrahmanirrahim. Terus pundak jangan lupa tepuk-tepuk. Kemudian dada silakan diusap dengan airnya. Terus kemudian yang ada masalah di perut bisa dioles perutnya dengan air. Kemudian pinggang silakan. Tadi saya sudah minta diminum belum ya? Kalau belum minum, yuk minum dulu. Ya, diminum ya. 3 kali tegukan, Bismillah. Yang pertama, Alhamdulillah. Kemudian Bismillah yang kedua, Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah yang ketiga. Alhamdulillah. Silakan untuk gosok telapak kaki. Ya boleh silakan teman-teman yang mau konsultasi secara langsung, garamnya ya otomatis tertelan ya kalau kita minum. Kalau mandi nggak harus dipijit. Ini dipijit pas. Kalau yang masih di luar, ya tanahnya dibersihkan aja. Ya silakan yang masih di luar boleh masuk. Oh dari tadi masih di luar ya, Alhamdulillah. Ada yang sudah dapat air hujan. Air hujannya nanti dipakai untuk mandi ya. Dipakai untuk mandi, terus kemudian sebagian diminum, boleh direbus dulu, begitu. Ya teman-teman, nanti malam kita masih ketemu lagi, besok libur ya. Besok libur, terapinya itu setiap hari Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Yang airnya terasa pahit, manis, asin, kemudian hambar, berbau busuk, berbau gosong, baunya aneh-aneh, kental seperti minyak, rasanya aneh gitu ya, kayak semacam apa ya, ya kental gitu, kayak minum minyak. Ada teman-teman. Nah ini kemungkinan teman-teman ada gangguan gaib ya di badan, kemungkinan loh. Apalagi kalau bibir tiba-tiba kesemutan, kebas, gatel ya, atau gatel satu wajah, terus kemudian sendawa, mual, muntah. Ya, air hujannya boleh dipakai ruqyah untuk nanti malam ya, ditampung. Nanti kalau hujan lagi silakan ditampung, nanti malam kita ruqyah air hujan. Gitu. Termasuk yang wangi-wangi ya. Pokoknya aneh-aneh. Pokoknya kalau airnya berubah rasanya, berubah walaupun manis, walaupun enak kayak es campur sekalipun teman-teman. Walaupun rasa kuah bakso gitu ya. Wah ini kayak kuah sop begitu. Ini aneh, semuanya aneh. Maka ini kemungkinan ya. Kemungkinan ada gangguan seperti itu. Ya bisa jadi sihir, bisa jadi gangguan penyakit ain, ya maka teman-teman yuk segera rutin ikut terapinya. Barangkali di antara teman-teman ada yang membutuhkan audio ruqyah ya, audio ruqyah saya izin untuk disematkan ke keranjang kuning ya, karena ini insyaallah banyak yang merasakan manfaatnya begitu, daripada di rumah disetelin musik-musik nggak jelas kan, ya di sini bisa kemudian kita setelkan audio ruqyah. Ya, audio ruqyah yang bisa nyala 24 jam.
seperti itu. Terus kemudian bagi teman-teman yang ini ya, membutuhkan buku terapi, kita juga menyediakan bagi yang nggak sempet ikut terapinya baik secara live streaming ataupun di grup, ini teman-teman bisa mempraktekkan secara mandiri ya, melalui buku yang akan saya sematkan sebentar teman-teman. Bukunya saya sematkan dulu. Kalau yang butuh garam ya, ini saya sematkan garamnya. Kemudian yang butuh buku ini saya sematkan. Oke. Yang mau konsultasi, silakan nanti teman-teman konsultasi bisa lewat DM, bisa lewat grup Wawa ya. Jadi ada audio ruqyah yang insya Allah teman-teman bisa langsung ini ya, ditancepin di stop kontak begitu. Bedanya garam kroso dengan garam ruqyah saya menyediakan garam ruqyah. Teman-teman bisa bikin sendiri ya. Kalau misalnya ada garam kroso di rumah, nggak apa-apa, pakai garam sendiri saja. Begitu. Oke, terima kasih Kak Yeta ya, sudah ketemu channelnya ya. Untuk skincare kita ada serum ya Kak Mami. Nanti malam sekitar jam 20 WIB. Oke, Kak Wiwit, airnya segar ya, alhamdulillah. Kak Sri, panas apanya nih? Hawanya. Yang sendawa-sendawa ada teman-teman? Sendawa itu belum tentu karena gangguan jin ya. Belum tentu karena gangguan jin. Bisa jadi karena memang masuk angin atau mungkin ada badan yang tidak seimbang. Oke teman-teman, untuk serumnya kemungkinan kemasannya ganti. Ini terakhir ganti ya. Insya Allah ini yang final. Kak siapa ini? Kak Mami. Selalu masuk. Ini biasanya teman-teman yang selalu kerasukan, ini cek dulu historinya kenapa gitu loh. Harus dicari penyebab akar masalahnya teman-teman. Ya. Oh iya, enggak Kak Kim. Nanti insya Allah nanti malam ya. Nanti malam kita coba kombinasi. Bagi teman-teman ada yang punya tanggungan amanah hutang 10 juta, 20 juta, 100 juta, 300 juta, 1 miliar. Saya sedang menuliskan sebuah buku ya. Bukunya 9 langkah lunas hutang. Metode Bismillah. Ya, metode Bismillah. Ini bukunya masih belum selesai. Masih kita proses, masih saya tulis. Targetnya akhir Desember ini kita launching ya teman-teman. Saya spill sedikit ya bukunya ya. Semacam ini teman-teman ya. Bukunya semacam ini masih PO. Dan ini bukannya sekedar modal bismillah saja. Bismillah penting, tetapi Allah kan juga perintahkan kita untuk ikhtiar. Ya kan? Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya adalah dengan berusaha mencari penghasilan baru. Nah, nanti ada metode di sini untuk mendapatkan penghasilan baru, ya. Jadi silakan teman-teman, ini ya. Ini di akun Coach Mufti nggak kelihatan. Kelihatannya di akun Terapi Langit seperti itu. Kak BV Grosir, kalau lihat wajah saya ingin ngajak berantem. Yuk, berantem yuk sekarang, maju sini. Itu biasanya memang ada gangguan di dalam badan tuh Kak BV Grosir. Ada gangguan di dalam badan dan banyak kok yang merasakan seperti itu. Jadi ingin marah, ingin emosi, ingin ngamuk-ngamuk ya. Bahkan saya dikirimi rekaman loh. Saya dikirimi rekaman ngeri sekali. Rekamannya itu jadi benar-benar keluar suara nenek-nenek. Ya, ajak berantem tuh. Ada yang mau denger? Jangan ya. Jangan ya, Dek ya. Ngeri soalnya. Jadi itu kalau gangguannya sudah seperti itu, teman-teman wajib diterapi secara langsung. Sehingga kita bisa tanya, jadi metode mengeluarkan gangguan jin, ya, metode mengeluarkan gangguan jin itu sebetulnya kita tanya, apa sih alasan jin itu mengganggu? Nah itulah yang paling penting ya.
Jadi bukan kemudian langsung diusir, langsung diterapi ruqyah, dibacakan, dibakar, nggak begitu. Kalau audio ini saya sematkan ya, yang audio saya sematkan. Audio ruqyah ini yang etalase 5 Kak, etalase 5 audio ruqyah. Insya Allah nggak panas, ditancepin ke stop kontaknya. Untuk yang order ini ya, buku 9 langkah lunas hutang, ini silakan DM ke TikTok ini ya. Atau malam semalam ruqyah kok Kak Yusuf. Semalam ruqyah ada acara ruqyah. Cuma agak terlambat ya, sekitar jam 20.15 gitu. Penasaran suara sama nenek-nenek ya. Nah, suaranya ada di HP ini, nggak bisa saya dengerin karena kapan-kapan coba nanti. Ya, saya setel nanti malam coba ya. Malam, teman-teman takut nggak? Yang sendirian jangan dengerin. Nanti saya diprotes tuh. Coach, saya sedang sendirian di rumah. Jangan disetelin suara aneh-aneh gitu. Teman-teman, yang ini PO, targetnya akhir bulan ini launching, ini hanya 49.000. Ya, hanya 49.000 aja. Tapi kalau sudah selesai cetak, itu harganya beda teman-teman, bisa 100-200 gitu. Oh iya Kak Wardani, nanti dibilang dukun. Nanti malam jam 20 ya, nanti malam jam 20. Teman-teman yang mau masuk ke dalam grupnya saya spill ya, saya spill yang masuk ke dalam grup, termasuk yang ingin dibantu ruqyah secara langsung. Yang dibantu, jadi kita kalau terapi secara offline, ini nggak hanya cuma ruqyah, tidak hanya cuma ruqyah ya, tetapi kita bantu dengan banyak terapi, khususnya teman-teman yang merasakan, pokoknya gini, kalau teman-teman bolak-balik ke medis, bolak-balik konsultasi, bolak-balik nggak sembuh-sembuh nih, psikosomatis, bipolar, kemudian panic attack, ya, anxiety GERD, atau apapun itu, keluhan tulang, ya, kemudian syaraf kejepit, kita bantu terapi secara langsung. Bukunya Kak Mardiati khusus yang ini ya, khusus yang 9 langkah lunas hutang ini masih PO, jadi belum ada di keranjang kuning. Karena PO jadi terjangkau sekali, hanya 49. Nah teman-teman yang mengalami keluhan cukup berat, sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, ayo ketemu secara langsung yuk. Jadi nanti teman-teman rasakan manfaatnya, ya. Jadi selesai pelatihan, selesai terapi, insya Allah teman-teman akan merasakan seperti ya kayak bayi baru lahir, ya. Fresh, semangat, nggak baperan, ya, pokoknya sembuh segala keluhan di dalam badan. Seperti itu. Betul Kak Wati, ya. PO 49.000. Jadi kita punya metode ya, kita punya metode bagaimana untuk melepaskan trauma di dalam badan ini. Karena banyak sekali orang yang merasakan trauma, mungkin ada pelecehan sejak kecil atau merasa tersakiti sejak kecil, dibully, ya, ada luka batin yang kemudian saat ini terbawa. Nah, kita perlu ketemu secara langsung untuk kemudian kita lepaskan dengan metode memanfaatkan kecerdasan tubuh. Jadi badan kita ini punya kecerdasan loh. Ya, punya kecerdasan. Yang bisa kemudian kita setting sehingga trauma-trauma di masa lalu yang kebawa sampai saat ini bisa keluar. Dengan melalui gerakan tertentu. Ya, gerakan-gerakan tertentu. Seperti itu. Oke, yang paling penting silakan teman-teman masuk ke dalam grupnya dulu ya. Masuk ke dalam grupnya dulu, apakah nanti mau ikut secara online atau offline. Kita di Jogja Kak, kita di Jogja, terus kemudian kita akan ada mengadakan pelatihan di Jogja tanggal 22, ya. Jogja tanggal 22 Desember yang paling dekat ya. Terus kemudian Bandung tanggal 26 Januari, Jakarta Surabaya menyusul. Oke, Jakarta Surabaya menyusul. Yang penting teman-teman masuk dulu ke dalam grupnya, caranya tekan pojok kiri atas ya. Ini grupnya khusus yang untuk terapi online gratis. Ini masuk ke sini, kemudian ya intinya ke bio profile ya. Yang mau konsultasi silakan di sini ya. Konsultasi silakan kirim pesan. Terus kemudian yang ingin masuk ke dalam grupnya silakan ini tekan terapilangit.com. Oke, 22 hari saya amalkan perubahan. Kak Mardiati, ini amalkan apa nih? Banyak perubahan rasa di hati. Buku Terapi Langit. Oke, alhamdulillah ya jika teman-teman merasakan manfaatnya.
Nah, ini ya teman-teman, ini yang nggak bisa ikut terapi secara online. Oke, Kak Mardiati, Alhamdulillah. Saya bahagia sekali kalau teman-teman merasakan manfaat dari terapi langit ya. Kebahagiaan saya paling luar biasa adalah ketika teman-teman rizkinya melimpah, hutangnya lunas, badannya sehat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, yang tadinya konflik bahkan hampir bercerai, harmonis lagi teman-teman, itu bahagianya luar biasa ya. Jadi makanya memang prioritas saya saat ini memang membantu teman-teman ya. Kalaupun ada infak ini ya pertama jelas ya untuk buku pengganti cetak, terus kemudian kalau ada keuntungan ya, ini sangat bermanfaat loh teman-teman ya. Sangat bermanfaat untuk biaya operasional pondok pesantren Terapi Langit yang kami kelola begitu. Nah, teman-teman yang mau merapat di Jogja, yuk ini ya teman-teman. Ya, kepencet. Allah Akbar. Silakan teman-teman ini masuk grup Jogja, masuk grup Bandung, masuk grup Jakarta, Surabaya. Yang nggak disebut kotanya, jangan sedih teman-teman ya. Ini ada kota lain nih, merapat dulu di kota lain. Nanti kita bagi sesuai kota masing-masing. Yang di Medan, yang di Ambon, yang di Aceh, yang di Blitar, yang di Surabaya. Surabaya masuk grupnya. Yang kemudian di Purwokerto, Banyumas, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, teman-teman masuk dulu. Nanti kita akan banyak share informasi di situ. Yang mau PO buku, silakan teman-teman DM ke akun ini atau nanti masuk ke grup DM adminnya. Gitu. Kak Esmeralda alhamdulillah sudah datang audionya ya. Silakan nanti bisa ditancepin ke stop kontak. Kalau bisa stop kontaknya itu yang ada di atas, jangan di bawah. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan yang mau kegiatan, saya juga mau pamit nih. Konsultasinya bisa di WhatsApp pribadi bisa, tapi masuk grup dulu karena nomor saya ada di grup. Gitu. Oke teman-teman yang sudah check out, terima kasih banyak ya teman-teman ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah teman-teman semuanya. Kita akhiri, sampai ketemu nanti malam. Jangan lupa nanti malam siapkan air, siapkan garam, siapkan mushaf Al-Quran bagi yang tidak berhalangan. Gitu ya. Oke, afwan teman-teman semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti malam jam 20. Jam 20. Yang mau ini ya, pesan bukunya ini silakan DM aja. Oke, sehat, sukses, mulia teman-teman.